kawan-kawan media semuanya sudah hadir di kesempatan ini. Mas Tommy, makasih. Alhamdulillah kami sudah resmi mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli kemarin. Jadi secara administrasi sudah selesai, sudah kami masukkan, dan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi DKI. Nanti kami akan menjelaskan tentang detail apa saja yang kami ajukan dalam memori banding, nanti dibantu Pak Dodi, Pak Zaid, dan Pak Gito. Namun di awal kami ingin menjelaskan bahwa harapan kita kepada Pengadilan Tinggi DKI yang nanti akan menunjuk majelis hakim dalam memeriksa perkara ini untuk betul-betul memperhatikan semua fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Karena memang kalau kita hanya mengandalkan resume persidangan, maka akan jadi bias nanti ceritanya. Tapi kalau fakta-fakta itu dibuka langsung oleh hakim tinggi, karena hakim tinggi ini masih sebagai yudek pakti, itu akan lebih jelas tentang kondisi bagaimana di persidangan. Kawan-kawan sekalian, secara umum kami sampaikan bahwa perkara ini sesungguhnya tidak terlampau sulit dan bukan perkara hukum yang kalau bahasanya itu ngejelimet, itu enggak. Ini perkara biasa saja. Perkara biasa saja, dan juga pemahaman hukumnya juga pemahaman hukum yang mungkin standar-standar saja. Jadi secara sederhana bahwa hakim di tingkat pertama itu telah memberikan putusan tentang telah terjadi perbuatan melawan hukumnya Pak Tom Lembong sebagai menteri. Namun di dalam pembuktian yang dilakukan oleh jaksa tidak pernah menyentuh pembuktian bahwa ada perbuatan di luar kewenangan, melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Bahkan sebaliknya, di dalam persetujuan impor yang dilakukan, semua dilakukan berdasarkan kewenangan-kewenangan. Jadi penggunaan pasal 2 sebagai pasal yang dinyatakan terbukti sangat keliru secara nyata, karena pembuat undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas memisahkan pasal 2 dan pasal 3 dengan maksud bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang lingkup kewenangan itu dikenakan pasal 3. Ahli di dalam persidangan sudah menjelaskan, dalam hal kemudian dalam penggunaan kewenangan terdapat tindakan yang menguntungkan diri sendiri, baru boleh dikenakan pasal 2. Tetapi di dalam fakta persidangan sudah digali, tidak ada keuntungan yang diambil oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Maka dengan demikian pengenaan pasal 2 menjadi suatu kekeliruan yang sangat nyata dan kasat mata, dan secara jelas sebenarnya hakim mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 dan pasal 3. Begitu juga terkait dengan unsur-unsur. Tadi Pak Ari sudah menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim secara jelas menabrak fakta persidangan. Nah, ini menjadi suatu catatan, ya, bagaimana fungsi panitera yang bertugas mencatat jalannya persidangan, bahwa apa yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam hal menyatakan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain, menyebutkan secara tegas bahwa pihak-pihak, ya, yang namanya Tony Wijaya CS itu menerima keuntungan. Terutama pertimbangan majelis hakim itu kan banyak diabaikan. Jadi hanya mengakomodir dari
jaksa penuntut umum. Untuk itu kami berharap untuk panitera nanti di DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga harus lebih detail, karena dari memori banding kami itu apa yang banyak tidak tercatat di dalam pertimbangan hakim itu dimasukkan kembali, bahkan ada bukti audiovisual yang sangat jelas dan detail disampaikan. Jadi tidak ada alasan lagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tidak objektif dalam memeriksa perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada keterangan-keterangan hal yang sangat penting yang memungkinkan untuk para pihak, terutama saksi fakta atau saksi yang lain untuk dihadirkan, alangkah baiknya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menggali kebenaran secara material itu bisa dihadirkan. Misalnya kayak Menteri Pertanian, itu kan hal keterangan yang sangat penting, tapi juga oleh pihak Pengadilan Negeri dalam pertimbangan tidak dimasukkan, bahkan diabaikan dalam kasus tugas secara objektif, sehingga putuskan berdasarkan keputusan yang seadil-adilnya sehingga bisa menilai secara objektif. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugito. Kami berikan kesempatan kepada Bang Zaid Musafi untuk memaparkan terkait dengan materi-materi memori banding. Kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan media. Sebelum saya memulai pemaparan mengenai pertanyaan ketika dia melakukan impor harus koordinasi dengan menteri lain, ini menjadi pertanyaan mendasar. Lantas apa kewenangan menteri ketika dia harus tunduk pada sebuah rapat koordinasi? Berdasarkan fakta persidangan, rapat koordinasi itu bukan ketentuan hukum. Itu satu. Yang kedua, rapat koordinasi itu hanya sebatas koordinasi terbatas saja, bukan dalam rangka memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan menteri. Jadi menteri itu sudah punya kewenangan tanpa harus rakor. Yang ketiga, bahwa yang dibutuhkan rekomendasi untuk importasi gula itu terkait gula industri. Makanya dibutuhkan rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong saat itu adalah penugasan. Untuk apa? Untuk konsumsi, bukan untuk industri. Ini kesalahan fatal yang pertama dalam membuat pertimbangan. Jadi di Februari 2016 kita sudah membuktikan dalam persidangan itu salah satu perusahaan yang direksinya jadi terdakwa bersama Pak Tom Lembong itu dia punya surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu di Februari 2016. Ya, artinya apa? Artinya kalau untuk gula industri tentu akan ada rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang persetujuan impor diberikan Pak Tom ini adalah dalam rangka pemenuhan penugasan untuk konsumsi. Ini dua hal yang berbeda. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua adalah mengenai persetujuan perpanjangan untuk operasi pasar. Kita harus melihat kembali kondisi pada saat 2015. Itu ada El Nino, di mana musim panen itu terganggu. Itu fakta. Yang kedua, bahwa pada saat itu seperti yang sudah disampaikan Pak Dodi tadi, stok gula surplus itu surplus untuk 3 bulan. Risalah rapat Rakortas 12 Mei itu ada 12 atau 13 halaman. Jangan dibaca hanya halaman ketiga yang menyatakan surplus, dibaca juga halaman selanjutnya. Bahwasanya surplus itu surplus untuk 3 bulan, bukan surplus untuk sampai bulan Desember. Ya, pada faktanya persetujuan impor pertama kali yang diberikan Pak Tom Lembong itu adalah Oktober 2015 untuk mengganti gula milik PT Angels Product yang dipinjam oleh Inkopkar untuk pelaksana tugas operasi pasar. Itulah karena minjem. Nah, operasi pasar ini perintah presiden. Ya, tolong turunkan seluruh kebutuhan pangan di levelan masyarakat. Salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan operasi pasar. Di poin ini saja pertimbangan hakim sudah fatal ketika menyatakan ini adalah ekonomi kapitalis. Ini kan ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa ini dikatakan kapitalis? Gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, ya, pemahaman kapitalisnya perlu ditinjau kembali lah. Gitu.
Setelah memberikan persetujuan di bulan 2015, stok akhir 2015 atau stok awal 2016, gula kita hanya 840.000 ton. Berdasarkan keterangan ahli di pengadilan, stok ideal agar harga itu baik di masyarakat, murah di masyarakat, dan tidak terjadi kelangkaan stok, itu stok minimal adalah 1,25 juta ton per tahun di awal tahun atau buffering stok.